Guys, welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas tentang passive income ya. Lebih tepatnya kita bakalan bahas butuh modal berapa sih untuk dapat passive income 5 sampai 10 juta per bulan. Ya, jadi kita bakalan bahas ya, butuh modal berapa dari investasi saham untuk bisa dapat passive income 5 sampai 10 juta per bulan. Ya, itu kita bakalan bahas di video kali ini, kita bakalan hitung-hitungan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya passive income yang gede, pastiin teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa cek produk digital Todopedia dengan masuk ke link.id/todopedia. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital yang tentunya berguna buat kalian. Atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu dengan masuk ke channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Oke? Kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so langsung aja kita bahas gimana caranya dapat passive income 5 sampai 10 juta per bulan dari investasi saham. Butuh modal berapa sih untuk dapat passive income segitu dari saham? Nah, kita mulai dari passive income 5 juta per bulan. Nah, ada 3 step untuk ngitungnya. Step yang pertama, kita hitung dulu target passive income tahunan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang 5 juta per bulan, artinya passive income tahunannya itu 5 juta dikali 12 bulan, sama dengan 60 juta. Jadi gini teman-teman, sebenarnya 5 juta per bulan itu nggak literally setiap bulan itu dapat 5 juta. Bukan begitu. Tapi dalam setahun, teman-teman dapat total dividen itu 60 juta. Karena dividen itu kan setiap bulan bisa beda-beda nominalnya. Jadi kita nggak bisa expect setiap bulan dapat 5 juta, enggak. Tapi dalam setahun itu dapat 60 juta. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk step yang kedua. Kita hitung passive income tahunan sebelum pajak. Ya, tadi kita udah dapat passive income tahunan, sekarang kita hitung passive income tahunan sebelum pajak. Ya, jadi cara ngitungnya 60 juta passive income tahunan dibagi dengan 100 dikurang pajak. Pajak dividen itu 10%. Oke lah, dividen itu bisa bebas pajak kalau misalnya di reinvestasi ke instrumen lain selain saham untuk minimal 3 tahun. Itu bisa ngebuat dividen bebas pajak. Tapi katakanlah dividennya ini kita pakai untuk hidup. Kita pakai untuk kebutuhan. Ya, jadi tetap berlaku nih pajaknya. Ya, jadi 60 juta dibagi 100 dikurang pajak. Nah, next, step ketiga, kita hitung target modal investasi. Cara ngitungnya, ya, passive income sebelum pajak, passive income tahunan sebelum pajak, dibagi dividen yield. Ya, nah di sini ada contohnya teman-teman ya. Misalnya kita pengen dapat passive income 5 juta per bulan dengan dividen yield itu 8%. Jadi kita pengen invest di saham dividen yieldnya 8% dan kita pengen dapat passive income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Step pertama, kita ngitung passive income tahunan, kita dapat 60 juta. Step yang kedua, kita hitung passive income tahunan sebelum pajak, 60 juta dibagi 100 dikurang 10%, 60 juta bagi 90% dapat 66,7 juta. Ya, itu passive income tahunan sebelum pajak. Nah, step yang ketiga, passive income tahunan sebelum pajak itu dibagi 8 untuk kita bisa dapat target modal investasi. Ya, di sini kita dapat 834 juta. Ya, sebenarnya ini 833 juta, tapi gue buletin ke atas jadi 834 juta. Ya, jadi untuk kita bisa dapat passive income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun dari saham yang dividen yieldnya 8%, itu kita butuh modal 834 juta modal investasi. Gitu ya. Jadi kayak gitu cara ngitungnya. Nah, sekarang kita bakalan lihat berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa dapat passive income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun dari beberapa saham. Kita bisa lihat di sini ya, ada saham BBCA, BBRI, BMRI, terus sampai bawah sampai saham BTPS. Ya, dividen yield-nya beragam teman-teman ya. BBCA ini 5% ya, BBRI, BMRI, BBNI lebih gede ya, sekitaran 9-11%. Itu tipikal bank BUMN, dividen yield-nya gede. Ya, Astra 7,7%, BNGA, BJTM, BJBR ini juga saham bank high dividen, SMSM ini juga saham yang cukup besar dividennya dan rutin bagi dividen 4 kali dalam setahun, yieldnya dalam setahun itu 8%, BTPS dividen yieldnya 8,2%. Ya,
Nah, dari saham-saham ini ya butuh modal sebesar berapa sih untuk bisa dapat 60 juta per tahun? Untuk BBCA itu butuh modal sebesar 1,28 M sampai 1,3 M. Ya, karena dividen yieldnya lebih kecil, ya BBCA ini dividen yieldnya lebih kecil, maka butuh modal investasi yang lebih gede. Gitu ya. Untuk BBRI, karena dividen yieldnya jauh lebih gede daripada BBCA, maka butuh modal yang lebih dikit untuk bisa achieve passive income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Untuk BBRI butuh modal sebesar 572 juta. Ya, untuk Bank Mandiri butuh 626 juta, BBNI butuh 683 juta, Astra butuh 871 juta, BNGA butuh 667 juta, BJTM itu butuh 618 juta, BJBR 612 juta, SMSM 833 juta, dan BTPS itu sekitaran 809 juta. Jadi butuh modal segitu untuk bisa dapat passive income 5 juta per bulan. Nah, ada beberapa saham lain teman-teman ya. Nah, ini ya, saham-saham lainnya. Ada ADRO, ya butuh modal sebesar 630 juta, AADI 582 juta. Nah, tapi untuk ADRO sama AADI ini menurut gua mesti lebih hati-hati karena mereka ini kan emiten komoditas. Artinya bisa cyclical bisnisnya, bisa naik turun tergantung dari harga komoditas. Jadi mesti lebih hati-hati kalau misalnya pengen dapat passive income dari saham komoditas. Ya, jadi teman-teman mesti antisipasi kalau misalnya harga komoditasnya turun, ya. AAD kan batu bara thermal, ADRO itu batu bara metalurgi. Nah, kalau misalnya harga batu baranya ini turun, ya teman-teman mesti antisipasi kalau misalnya dividennya akan turun. Gitu ya. Terus untuk SPTO ini 561 juta, LPPF ini dividen yieldnya gede banget, jadi cuma butuh 421 juta ya untuk bisa dapat passive income 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun. Ya, Toto butuh modal 707 juta, MSTI 744 juta, IPCC 726 juta, Bevin 747 juta, dan TOTL 633 juta. Ya, tapi gini teman-teman ya, once again ya, gua ingetin kalian untuk analisa bisnisnya. Ya, teman-teman mesti pahami bisnisnya karena kan ini nanti bakalan kalian pakai untuk membiayai hidup kalian. Jadi, pastiin bisnisnya tuh bisa sustainable. Bisnisnya tuh bisa bertahan lama, sustainable terus dia. Gitu ya. Itu teman-teman mesti make sure. Nah, sekarang kita bakalan ngitung untuk target passive income 10 juta per bulan, ya. Sama kayak tadi caranya. Kita hitung target passive income tahunan, which is kalau 10 juta rata-rata setiap bulan itu sama dengan dalam setahun dapat 120 juta dividen. Nah, terus 120 juta itu kita hitung passive income tahunan sebelum pajak, 120 juta dibagi 100% kurang 10%. Terus abis itu passive income tahunan sebelum pajaknya dibagi dengan dividen yield. Ya, contohnya kayak gini teman-teman ya. Passive income 10 juta per bulan itu sama dengan passive income tahunan 120 juta. Terus 120 juta dibagi 90% dapat 133,4 juta, ya. Nah, kalau misalnya kita invest di saham dengan dividen yield 8%, artinya kita butuh modal 133 juta dibagi 8%, sama dengan 1,66 M. Jadi butuh modal segitu untuk bisa dapat 10 juta per bulan di saham yang dividen yield-nya 8%. Nah, sekarang kita lihat berapa modal yang dibutuhkan untuk dapat 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dari beberapa saham. Saham yang gue pakai sama kayak tadi, ya BBCA, BBRI, BMRI, dan seterusnya sampai BTPS. Ya, untuk BBCA butuh modal 2,56 M, BBRI 1,14 M, BMRI 1,25 M, BBNI 1,36 M, Astra 1,74 M, BNGA Bank Niaga 1,33 M, BJTM 1,23 M, BJBR 1,22 M, SMSM itu sekitaran 1,66 sampai 1,67 M, BTPS itu sekitaran 1,61 sampai 1,62 M untuk bisa dapat passive income 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Ingat teman-teman ya, bukan setiap bulan dapat 10 juta, tapi lebih tepatnya dalam setahun dapat 120 juta dividennya dari saham-saham ini. Ya, untuk beberapa saham lainnya ada ADRO itu butuh modal 1,26 M, AADI butuh modal 1,16 M. Once again untuk emiten komoditas meskipun dividennya gede tapi mesti lebih waspada dan antisipasi kalau misalnya suatu saat
harga dari komoditasnya bisa turun, bisa naik, bisa turun lagi, bisa naik lagi gitu ya. Jadi mesti antisipasi dan mesti waspada kalau mau dapat passive income dari emiten komoditas. Terus untuk SPTO butuh modal 1,12 M. Dari LPPF butuh modal 842 juta, dari saham Toto butuh modal 1,41 M, MSTI butuh modal 1,48 M, IPCC butuh modal 1,45 M, dari Bevin butuh modal sekitaran 1,5 M, terus dari TOTL butuh modal 1,26 sampai 1,27 M. Gitu ya. Jadi itu adalah modal yang dibutuhkan untuk bisa dapat passive income 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Ya, teman-teman bisa lihat di sini LPPF itu dividen yield-nya jumbo banget, gede banget. Ya, butuh modal yang lebih kecil ya untuk bisa dapat passive income 10 juta per bulan. Nah, tapi untuk LPPF teman-teman mesti lebih waspada karena gue ngeliat untuk LPPF ini meskipun dividen yield-nya gede, tapi pendapatan sama labanya itu bisa naik turun signifikan. Jadi mesti lebih waspada. Gitu ya teman-teman ya. Jadi once again seperti yang tadi udah gue bilang, gue mau ingetin kalian lagi, gue mau kasih reminder bahwa yang namanya invest di saham itu bukan cuman sekedar dapat passive income, tapi teman-teman juga harus lihat bisnisnya, apakah dia bisa sustain ke depannya. Nah, dengan tadi kita udah lihat ya modal yang dibutuhkan untuk dapat passive income 5-10 juta per bulan itu nominalnya gede, dan teman-teman mungkin mulai bertanya-tanya ya, ini mau sampai kapan nih terkumpul modal segini, income gue aja nggak seberapa. Ya, ini mau sampai tahun berapa? Nah, kali ini gue bakalan bagiin ke kalian beberapa tips gimana caranya supaya teman-teman itu bisa lebih cepat untuk dapat passive income 5-10 juta per bulan. Ini bukan cara cepat, bukan cara instan, tapi cara untuk lebih cepat mencapai ke sana. Gitu ya. Nah, gue akan kasih beberapa tips yang mana ini gue juga lakuin sendiri waktu dulu sebelum gue financial freedom. Ya, tips yang pertama itu adalah efisiensi pengeluaran bulanan. Nah, ini teman-teman bisa langsung lakuin sekarang juga setelah nonton video ini. Ya, teman-teman coba catat pengeluaran kalian bulan lalu atau bulan ini. Terus teman-teman coba cari pengeluaran-pengeluaran yang mungkin teman-teman bisa kurangin atau pengeluaran-pengeluaran yang teman-teman bisa cut off. Ya, cut off itu maksudnya ya nggak usah ada pengeluaran ke sini lagi. Gitu ya. Jadi mungkin ada pengeluaran yang teman-teman bisa kurangi nominalnya, ada pengeluaran juga yang teman-teman cut off aja. Jadi nggak usah ada pengeluaran ke sana. Ya, itu gue yakin pasti ada. Ya, jadi teman-teman usahain supaya bulan depan itu teman-teman lebih efisien pengeluaran. Dengan teman-teman lebih efisien pengeluaran, maka teman-teman bisa punya budget yang lebih besar untuk investasi. Nah, tapi tentunya nggak cukup cuman efisiensi aja, teman-teman juga perlu untuk mulai investasi. Nah, mulai investasinya itu, kalau menurut gua, sebaiknya di saham-saham high dividend, saham-saham perusahaan yang bagus, yang stabil, dan juga dividennya gede. Nah, kenapa ke sana? Kenapa ke saham-saham yang seperti itu? Karena saham-saham yang seperti itu saham-saham yang bisa teman-teman tinggalin. Jadi kalian pegang aja, nggak usah kalian pantau, karena ya ini saham-saham perusahaan yang bagus, yang high dividend, yang valuasinya murah, gitu ya, yang bisnisnya juga stabil, kuat, gitu ya. Jadi teman-teman bisa, ibaratnya itu kalian tinggalin aja, kalian tinggal tidur aja, gitu ya. Tentu tinggal tidur itu nggak literally kalian tidur terus, nggak, maksudnya kalian diemin aja, nggak usah dipantengin, nggak usah dipantau-pantau. Ya, bursa saham itu nggak usah dipantau-pantau. Dengan kata lain, kalian ngelakuin yang namanya passive investing. Ya, jadi saham-sahamnya ya kalian diemin aja. Nah, dengan kalian nggak mantengin bursa, dengan kalian nggak mantau-mantau sahamnya, kalian itu punya lebih banyak waktu untuk memperbesar income. Ya, jadi tips yang ketiga adalah memperbesar income. Jadi dengan teman-teman ngelakuin passive investing di saham-saham high dividend, itu memungkinkan kalian, memampukan kalian untuk kalian itu bisa menggunakan waktu yang ada untuk memperbesar income. Karena yaitu tadi, dengan kalian nggak mantengin bursa, kalian punya banyak waktu tambahan, waktu ekstra untuk cari sumber penghasilan tambahan di luar saham. Dan memang menurut gue ya, sumber penghasilan itu idealnya minimal itu 3. Bagusnya minimal 3. Penghasilan utama yang pertama,
yang kedua itu investasi, yang ketiga itu penghasilan tambahan. Jadi kalian nggak terlalu bergantung sama satu penghasilan aja. Ya, minimal 3, lebih banyak lebih bagus. Gitu ya. Jadi penting juga untuk teman-teman punya penghasilan tambahan di luar dari saham dan di luar dari pekerjaan tambahan. Teman-teman bisa jual jasa freelance, teman-teman bisa jual jasa private tutor, mungkin teman-teman punya skill tertentu, ya teman-teman bisa jualan jasa untuk tutor skill yang kalian bisa. Ya kayak gue dulu ya. Jadi waktu gue dulu kerja kantoran, di luar dari jam kantor, gue juga jualan jasa private tutor untuk coding, untuk programming. Jadi gue dulu backgroundnya itu IT. Gue jualan kursus coding, ya, dan itu kasih gue penghasilan tambahan. Jadi usahakan teman-teman cari penghasilan tambahan di luar saham. Ya, banyak banget teman-teman. Ya, kayak investasi di private equity juga bisa, ya kalau misalnya memang ada peluangnya. Ya, atau teman-teman bisa jualan e-book, produk digital gitu ya. Macam-macam. Caranya tuh banyak. Jualan jasa, jualan produk, ya, investasi di tempat lain, private equity misalnya gitu ya. Atau kalian buka usaha sampingan. Ya, terserah kalian mau pakai cara apa. Intinya teman-teman harus perbesar income dan cari sumber penghasilan tambahan di luar saham. Oke? Nah, itu yang ketiga. Next. Nah, ketika penghasilannya makin besar, usahakan pengeluarannya itu nggak makin besar. Jadi ketika penghasilan kalian itu nambah, ya, usahain pengeluarannya itu nggak nambah. Supaya budget yang teman-teman bisa pakai untuk investasi itu makin gede lagi. Ya, jadi ketika penghasilannya bertambah, tapi pengeluarannya nggak bertambah, ya, artinya budget investasi kalian itu jadi jauh lebih gede. Gitu ya, jauh lebih gede. Atau kalaupun pengeluarannya itu bertambah, usahakan pertambahannya itu nggak sebesar pertambahan dari penghasilan kalian. Gitu. Jadi usahakan penghasilannya ketika dia makin besar, pengeluarannya itu pertumbuhannya tidak lebih besar daripada pertumbuhan penghasilan. Atau ya usahakan, lebih bagus lagi, usahakan pengeluarannya nggak bertumbuh sama sekali. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah reinvestasi dividen. Jadi ketika tadi teman-teman mulai passive investing di saham-saham high dividend gitu ya, teman-teman terima dividen, itu kan memperbesar earnings power kalian. Nah, dividennya itu reinvestasi lagi. Ya. Jadi dividennya teman-teman reinvestasi, terus income-income dari penghasilan tambahan, penghasilan utama itu juga teman-teman tetap investasi terus, rutin, konsisten setiap bulan. Ya. Itu bisa mempercepat nanti teman-teman bisa achieve passive income 5-10 juta per bulan. Ya, jadi kayak gitu caranya teman-teman ya. Dan satu hal lagi, jujur, gue itu nggak setuju dengan pernyataan bahwa dividend investing itu hanya untuk modal besar. Menurut gue itu nggak 100% benar. Gue kurang suka dengan statement itu. Karena dividend investing itu sebenarnya juga cocok untuk yang modal kecil. Kenapa? Karena kalau teman-teman modalnya kecil, pakai strategi dividen investing, itu kalian bisa passive investing. Jadi investasinya itu pasif, nggak usah dipantengin, nggak usah dipantau, diemin aja, buy and hold, tinggal tidur gitu ya. Nah, sambil kalian passive investing, kalian punya ekstra waktu dengan kalian tidak mantengin bursa, ya ekstra waktu itu bisa dipakai untuk perbesar income. Jadi kalian perbanyak income kalian, ya, ekspansi income, sumber income kalian itu ekspansi, kalian perbanyak. Ya, ibarat kayak bisnis, ya, dia ekspansi terus, nambah pendapatan terus. Ya, sama, teman-teman juga sebagai investor, bukan cuma nambah investasi, tapi juga ekspansi sumber income. Supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk achieve 5-10 juta per bulan. Oke, jadi segitu ya modal yang dibutuhin untuk dapat passive income 5-10 juta per bulan dari saham. Nah, kalian bisa catat nominal-nominal tadi untuk kalian bisa set target. Jadi investasi kalian itu kalian punya target sekian, terkumpul sekian untuk bisa dapat passive income 5-10 juta per bulan. Gitu ya. Nah, harapannya ini bisa ngebantu kalian dalam bikin target untuk investasi jangka panjang kalian. Disclaimer ya teman-teman ya, saham-saham yang gue sebut tadi itu bukan ajakan jual beli, tapi lebih ke perhitungan gue pribadi ya, dengan contoh beberapa saham. Keputusan investasi itu gue kembaliin 100% ke tangan kalian masing-masing. Dan tetap do your own research ya. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa scan QR yang ada di bawah untuk support Todopedia supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian.
Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.